Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hastia di Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan menerawang seminggu ke depan. Seminggu yang lalu ada beberapa hal penting, terutama salah satunya adalah pengumuman APBN kita. Ternyata APBN antara Januari sampai bulan Februari, yaitu awal tahun ini, itu sudah defisit 0,13% dari GDP atau sekitar 31 triliun rupiah. Masalahnya ini adalah defisit yang pertama kali dalam 4 tahun terakhir. Karena biasanya di awal tahun itu masih surplus. Tapi kenapa defisit? Apa belanjanya yang kelebihan? Sepertinya tidak. Kalau kita lihat dari sisi belanja, di awal tahun ini Januari dan Februari, belanja pemerintah masih 348 triliun rupiah. Memang ini adalah aktivitas front loading, langsung ngegas di awal. Tetapi sepertinya kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu Januari Februari bahkan lebih tinggi lagi belanjanya, 374 triliun rupiah. Nah, jadi di mana masalahnya? Masalahnya ternyata ada di revenue atau dari sisi penerimaan negara. Pajak anjlok penerimaannya di Januari dan Februari, terutama di bulan Januari. Januari pajak anjlok 42%. Kenapa bisa anjlok setinggi ini? Salah satunya adalah memang karena core tax. Core tax mengakibatkan kita kehilangan 1 bulan di tahun ini. Tapi kalau kita lihat dari Januari ke Februari, meskipun tentunya penerimaan dari pajak itu masih anjlok, tetapi kalau dikumpulkan ya minus 30%, ya tidak separah di bulan Januari kalau kita lihat ya. Jadi trajektori ke sini memang karena memang masalah core tax kemarin itu membuat masalah yang sedemikian besar dari tax collecting system kita di awal tahun. Mudah-mudahan ini masih bisa dikejar sampai akhir tahun. Jangan sampai kemudian cengkraman dari APBN itu berkurang karena ada permasalahan dari sisi revenue sehingga tidak bisa belanja lebih kencang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Kenapa belanja menjadi penting? Karena ini kalau kita lihat dari sisi kepercayaan konsumen kemarin anjlok di bulan Februari jadi 126,4 dari sebelumnya di bulan Januari 127,2. Nah, memang ini masih di atas rata-rata setahun yang 125, masih menunjukkan bahwa consumer confidence index atau keyakinan konsumen masih di atas rata-rata. Cuma masalahnya ini turun terus dari bulan Januari ke Februari, setelah tinggi di bulan Desember tapi anjlok di bulan Januari, kemudian lanjut lagi di bulan Februari. Padahal di awal tahun ini bahkan menjelang Ramadan dan juga Lebaran harusnya indeks kepercayaan konsumen ini sedang tinggi-tingginya. Dan oleh karenanya butuh dorongan. Mengapa tadi belanja menjadi penting? Karena untuk mendorong kepercayaan konsumen. Jadi pemerintah ini harus terus ngegas ya dari sisi pengeluaran negara, belanjanya. Meskipun tentunya ada konsekuensi dari defisit yang mungkin akan membesar di triwulan pertama ini, tapi mudah-mudahan asalkan revenue-nya itu bisa dikejar secara sistematis sampai jelang semester 1 tahun ini, itu saya rasa bisa kemudian meminimalisir potensi defisit di tahun ini juga. Hari Senin awal pekan ini sudah ada keluar berita trade balance kita atau surplus neraca perdagangan sudah yang 58 kali berturut-turut surplus. Ini adalah berita baik tentunya buat rupiah. Mudah-mudahan tekanan pada rupiah sudah mereda ya beberapa pekan berikutnya. Dan kalau kita lihat nanti yang juga sangat dinantikan adalah pengumuman Bank Indonesia di tanggal 19 ini dan kemudian pengumuman dari The Fed di tanggal 20 Maret. Nah, ini adalah hal yang tentunya sangat kita nantikan. View kita adalah Bank Indonesia dan The Fed tetap mempertahankan suku bunganya karena untuk Bank Indonesia tekanan pada rupiah masih cukup signifikan meskipun trade balance-nya masih surplus, tetapi ada tekanan-tekanan eksternal yang tentunya akan sangat bisa diwaspadai dengan kemudian mempertahankan suku bunganya di level yang sekarang. Begitu juga dengan The Fed. The Fed kecenderungannya juga tetap stay suku bunganya dan bahkan sampai akhir tahun ini maksimum 2 kali, bahkan view kita itu tidak dipotong sama sekali karena kecenderungan inflasi dari Amerika Serikat masih cukup tinggi. Data terbaru atau forecast terbaru dari inflasi di Amerika Serikat itu bisa sampai 4,9% karena kebijakan tarif Trump. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini baru forecast yang terburuk dari perekonomian Amerika Serikat di tahun ini. Sekarang bagaimana kita melihat market? Oke, sekarang kita bahas market. Tadi saya sudah sampaikan bahwa forecast inflasi dari Amerika Serikat trajektorinya meningkat. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa The Fed akan kesulitan untuk menurunkan suku bunganya di tahun ini. Akhirnya apa? Kalau kita lihat dari USD 10 year, ini kecenderungan juga meningkat. Nah, kalau dia sudah meningkat, ini akan kemudian memicu terjadinya capital outflow dari emerging markets. Maka heads up akan ada tekanan-tekanan berikutnya untuk market kita.
Kemudian dari bond market juga sepertinya masih akan tertekan ya. Sekarang kalau kita lihat dari kecenderungan USD 10-year yang meningkat, maka dia akan juga menyerap sumber daya atau demand dari bond market kita. Nah, ke arah mana yield rate dari bond market? Ya ini bisa sampai 7,1, 7,2 bahkan ya. Bahkan yang terparah bisa sampai 7,3. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Tapi aja trajektori rebound juga masih tersedia, cuma masih sangat limited. Sehingga kalau kita lihat apa saja yang kemudian menjadi rekomendasi kita masih merekomendasikan yang di bawah 10 tahun tenornya, kecuali yang tenor 8 tahun, yang tenor-tenor di bawah 10 tahun yang lain itu masih layak untuk dikoleksi. Begitu dari kami, tetap semangat dan tetap mempercayakan investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.